فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan maratibul ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah yang disebutkan oleh muallif ada 6. Kita sudah membahas dhamir, kemudian alam, kemudian sekarang kita akan membahas ismul isyarah. Al-mabhath fi ismul isyarah, pembahasan seputar ism isyarah. Al-isyarah, barakallahu fiik, dari kata asyara yushiru isyaratan, yaitu mengisyaratkan. Tentunya di sana di dalam bahasa Arab ada alat-alat atau lafaz-lafaz yang digunakan untuk mengisyaratkan. Di sini kami terbagi menjadi 2. Mengisyaratkan untuk mudzakkar dan untuk muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Yang untuk mudzakkar kita bahas dulu. Mengisyaratkan untuk yang mudzakkar itu ada 2, imma jarak dekat, imma jarak jauh. Kalau dekat namanya lil qarib, kalau jauh lil ba'id. Faham? Kita lihat dulu. Untuk mengisyaratkan mudzakkar jarak dekat, hadza kalau mufrad, hadzani kalau musanna, haula'i kalau jamak. Faham? Hadza qalamun berapa? 1. Hadzani qalamani 2. Kalau mereka jauh, mereka jarak dekat, berakal, haula'i tullabun jamak. Faham insyaallah? Nah, jarak jauh untuk mudzakkar laki-laki menggunakan dzalika mufrad, dzalika musanna, ulaika jamak. Mafhum? Jadi untuk haula'i sama ulaika ini muannas atau mudzakkar sama. Jadi untuk mensyaratkan perempuan atau laki-laki, kalau jamak sama. Haula'i kalau jarak dekat, ulaika jarak jauh. Aman? Naam. Kemudian dzalika kitabun, contohnya dzalika kitabun itu adalah kitab. Dzalika kitabani itu adalah kedua kitab. Ulaika tullabun, mereka adalah para pelajar. Nah, sekarang bagaimana kalau jamak jarak jauh tidak berakal? Pakai apa? Itu dibahas di DL Durusul Lughah. Jilid 1 dibahas, jilid 2 dibahas. Di sini bukan pembahasannya, tapi kami berikan apa? Cuplikan dan juga pengingat. Kalau jarak jauh tidak berakal, gunakannya tilka. Tilka kutubun, itu adalah kitab. Kutubun jamak atau tidak? Jamak. Berakal enggak? Enggak berakal. Pakai tilka, jangan pakai haula, jangan pakai ulaika. Ulaika kutubun salah. Paham? Kalau jarak dekat jangan pakai haula'i kutubun. Haula'i kutubun ini salah ini. Tapi pakai hadhihi. Paham? Jarak dekat jamak tidak berakal pakai hadhihi. Jarak jauh jamak tidak berakal pakai pakai apa? Pakai tilka. Mafhum insyaallah? Ayo. Sekarang kita lihat yang kedua, yang untuk muannas, untuk perempuan, imma jarak dekat, imma jarak jauh. Al-qarib jarak dekat, al-ba'id jarak jauh. Yang jarak dekat hadhihi untuk mufrad, hatani untuk musanna, haula'i untuk jamak. Hadhihi sa'atun contohnya, hatani sa'atani, haula'i talibatun. Jadi jamak muannas pun pakai haula'i karena berakal kan. Kemudian kalau jarak jauh untuk muannas, tilka mufrad, tanika musanna, ulaika jamak. Jarak jauh.
tilka sa'atun tanika sa'atani ulaika thalibatun. Bisa dipahami insyaallah? Ayo. Ini pembagian seperti ini hanya takribian, pendekatan pemahaman. Wa illa sebagian pensyarah kitab mereka membagi dua. Isim isyarah itu terbagi menjadi dua. Jarak dekat, jarak jauh. Yang jarak dekat untuk mudzakkar muannas sama, cuman beda susunan aja. Paham? Bisa dipahami ya? Naam. Baru kita baca di sini. Qala al-mu'allif asbahullah summa al-isyarah. Kemudian isim isyarah. Wa hiya dza lil mudzakkar. Untuk mudzakkar dza, ini dza ini. Nah, terus hadza ini hanya apa? Kalau hadza hanya apa? Lihat ini ha. Al-ha litanbih. Wa laysa min asma'il isyarah. Hadza ha ini ha. Nampak ya ha ini ya. Ini ha ini ha. Mafhum? Ini bacanya panjang loh ya. Ha gini. Cuman rasm cuman apa? Imla'nya seperti itu. Ha di sini al-ha litanbih. Wa laysa min asma'il isyarah, bukan termasuk isim isyarah. Wa utiya biha didatangkan dengannya min ajli tanbih sami' al-ghaflah. Didatangkan dengan ini ha ini. Fungsinya hanya apa? Memperingatkan pendengar dari kelalaian. Biasanya kalau orang dengar lafaz dza qalamun biasa, dza qalamun, ini pena. Tapi kalau ada ha, hadza qalamun, tergugah enggak rasanya? Ya, awalnya lali hadza qalamun langsung tergugah, langsung bangkit. Pakai ha tanbih ini. Paham? Jadi isim syarahnya hadza saja. Kita lihat sini. Kata beliau untuk mudzakkar dza. Oleh karena itu beliau nyebutkan dza. Wadhi, wadhih, wati, watihi, watih. Dhi, dhih, ti, tih, wata lil muannas. Untuk muannas banyak sekali. Ini tanpa hal ya. Kalau dikasih ha cuman hadhi, hadhihi, hadhih, hati, hata. Mafhum? Nah, ini namanya lughah bahasa. Secara bahasa itu banyak sekali bahasanya. Cuman yang masyhur kan kalau muannas kan dhihi. Tapi dhih juga boleh gitu loh. Lughah namanya. Kalau mudzakkar kan dza, ya kan? Tanpa ha dulu. Ha itu hanya apa? Hanya untuk tanbih sami' al-ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Wa dzani wa tani lil musanna bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa bil ya'i wa bil ya'i jarran wa nasban. Ulangi. Wa dzani wa tani ini dzani nam tani tani dzani ini wa dzani wa tani lil musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Jadi ketika marfu' dengan alif ya. Contohnya hadzani qalamani. Ini marfu' ya. Paham? Ketika mansub ketika majrur pakai dengan ya. Ra'aitu hadzaini at-talibaini. Marartu bihadzaini at-talibaini. Paham ya? Cuman i'rabnya bagaimana i'rabnya pendapat yang sahih? Pendapat yang sahih isim isyarah termasuk isim yang mabni. Sehingga i'rabnya nanti hadzani qalaman, jangan di-i'rab hadzani mubtada' marfu', tapi hadzani hanya ditanbih, dzani ism isyarah mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in. Dia mabni 'alal alif fi mahalli raf'in. Paham insyaallah? Jadi i'rabnya kalau marfu' seperti ini mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in. Paham soalnya ya? Nah, mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in sebagai mubtada', qalaman ini khabarnya. Jangan di-i'rab dzani mubtada'un marfu'un wa lam tarfi al-alif, salah. Karena di sini dia bukan mu'rab tapi mabni. Isim isyarah termasuk mabni. Paham ya? Makanya di mutamimah dulu kita lewati kan termasuk al-asma' mabniyah kan isim isyarah di antaranya. Kemudian ketika mansub ra'aitu fi'il fa'il kan? Fi'il fa'il setelahnya maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Hal tanbih daini ism isyarah mabniun 'alal ya' fi mahalli nasbin. Mabniun 'alal ya' ini. Jadi kalau seperti ini ya nampakkan ini ya. Mabniun 'alal ya' fi mahalli
nasbin. Mafhum insyaallah? Kalau majrur bagaimana? Marartu bihadaini sama, mabniun al ya fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Mafhum insyaallah ya? Bisa dipahami? Jadi ketika antum mengi'rab ketika dia musanna, dia bukan musanna mu'rab tapi dia mabni. Ketika marfu mabni alif, ketika mansub majrur mabni al ya fi mahalli nasbin fi mahalli jarrin. Aman insyaallah ya? Bisa dipahami insyaallah? Kita lihat. Makanya kata beliau wa dzani wa tani lil musanna bil alif raf'an fi mahalli raf'in wa bil ya'i jarran fi mahalli jarrin wa nasban fi mahalli nasbin maknanya. Jadi isim isyarah mabni atau mu'rab Bilal? Mabni. Mau mufradnya mabni, musthananya mabni, jamaknya pun mabni juga. Haula'i mabni. Enggak boleh haula'u haula'a, enggak boleh. Jaa haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bi haula'i, enggak pernah berubah. Cuman fi mahal. Kedudukannya menempati tempatnya apa? Saya pahami. Sehingga haula'i enggak pernah dibaca haula'u, enggak pernah dibaca haula'a. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Wa ula'i li jam'ihima, ula'i li jam'ihima. Untuk jamak keduanya pakai ula'i. Nah, ula'i aslinya ula'i ini. Inilah isim isyarahnya, ula'i ini. Paham? Jangan sampai bingung. Ula'i isim isyarah hanya apa? Ditanbih. Kafnya ini hanya harfun khitab. Kafnya ini harfun khitab, jangan bingung. Harfun khitab. Harfu khitabin, huruf untuk mengajak bicara. Paham ya? Tergantung orangnya. Kalau laki-laki ulaika aslinya. Kalau mereka berdua ulaikuma, ulaikum, ulaiki, ulaikuma, ulaikunna. Paham? Sehingga isim syarahnya mana? Ulai. Haulai, ulai isim syarahnya ini. Qabil kasri. Paham insyaallah mafhum? Makanya kata beliau ulai li jam'ihima. Ulai untuk jamak keduanya. Bisa dipahami? Jadi jamak untuk muannas juga pakai ulai, untuk mudzakkar pakai ulai. Cuman bedanya kalau jarak jauh ulaika, kalau jarak dekat haulai. Jadi ha ini termasuk tanda untuk jarak dekat. Kalau jarak jauh enggak boleh dikasih ha ini, enggak boleh. Kalau jarak jauh nanti ada tambahan lam lil bu'd. Lam ini alam lil bu'd. Lam ini untuk menunjukkan jauh, bu'd, dzalika jauh. Paham? Lamnya lil bu'd harfun mabni al kasri la mahal i'rab. La mahal min al i'rab, huruf dia. Lamnya itu. Mafhum insyaallah? Kemudian barakallahu fiik, kita lihat lagi apa kata beliau. Wal ba'idu bil kaf mujarradatan min lam mutlaqan. Dan jarak jauh dengan kaf mujarradatan dikosongkan dari lam secara mutlak. Kalau jarak jauh ada kafnya dikosongkan dari lam mutlaqan. Paham ya? Terus bagaimana maksudnya mutlaqan? Contohnya dzaka. Dzaka. Ini kan posisinya ada lamnya kan? Dalika kan? Paham ya? Jarak jauh kosongkan dari lam juga boleh. Dzaka tapi. Dzaka. Ini jarak jauh nih. Paham? Dan kata beliau itu apa? Wal ba'id bil kaf mujarradatan minal lam mutlaqan. Paham ya? Dan untuk jarak jauh dengan kaf dikosongkan dari apa? Dari lam secara mutlak. Dzalik, enggak ada dzalika, dzaka. Paham? Tapi kalau nanti kasih lam juga boleh dzalika. Mafhum? Nah, maksudnya kalau dia dzaka seperti ini tidak lain kecuali hanya untuk jauh. Untuk dekat enggak boleh. Paham? Ayo. Au makrunatan biha, atau boleh bergabung dengannya. Dengan apa? Dengan lam. Dzalika boleh, dzaka boleh. Dzaka kitabun, jauh terdekat, jauh. Dzalika kitabun, jauh terdekat, jauh. Berarti boleh dzaka tanpa lam, boleh dzalika dengan lam. Lam apa namanya? Lil bu'd harfun mabniul kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Mafhum insyaallah? Ayo. Illa fil musanna mutlaqan. Illa fil musanna mutlaqan, pahami. Kecuali pada isim yang musanna secara mutlak. Makna secara mutlak itu kalau musanna tidak boleh ada lamnya.
Dzani, ya. Dzanilika, enggak boleh. Hanafilah kata enggak boleh. Dzanilika, dzani untuk mutsanna kan? Ada lamnya kayak gini enggak boleh. Ini lamnya enggak boleh ini. Paham? Ayo. Nah, kemudian contohnya ini, contoh yang hatanilika enggak boleh juga. Tanilika enggak boleh juga. Kan ini kan yang mudzakkar kan? Ya kan, kalau yang muannas tanilika enggak boleh. Jadi kalau mutsanna enggak boleh ada lam lil bu'd. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Makna mutlaqan yang kitabnya sama ada di bawah itu kalau tidak salah ya. Yang kitabnya sama di bawah itu makna mutlaqan la yuqal dzanilika. Mafhum? Wa fil jam' dan ketika jamak juga enggak boleh. Tapi menurut siapa? Fil lughati man maddah. Menurut bahasa man maddah. Menurut bahasa orang yang membaca dengan dibentangkan ulai. Karena ada dua bahasa. Ini satu. Seperti ini. Ulai ini lughah man maddah namanya, man maddah. Ini lughah man qasarahu, lughatul qasr. Ini lughah man maddah dimatkan ulai. Ini hijaziyin, ini tamimiyin. Al-Hijaz, hijaziyun ulai. Tamimiyun ula. Kalau ini boleh ulalika. Kalau ini enggak boleh ulailika, enggak boleh. Ulailika enggak boleh. Ini lughah man maddah. Lughah man maddah itu lughah siapa? Antum lihat itu? Nanti ana simpulkan itu nanti. Sekarang lihat dulu sini. Ulailika ini enggak boleh karena lughah man maddah. Ulai maddah dibaca dengan mad. Maksudnya seperti mamdudah itu, paham ya? Ayo. Kalau ula ini lughatul qasr. Ula alif bengkok akhirannya. Kalau ini boleh. Lughah apa? Lughatu tamimiyin. Kalau ini hijaziyin. Kita lihat dulu. Wa fima taqaddamathu hak tanbih, dan juga tidak boleh ketemu lam, tidak boleh ada lam lil bu'd ini kalau didahului hak tanbih seperti ini. Hak tanbih bukan? Nah, enggak boleh hadza lika. Lamnya enggak boleh. Ini yang enggak boleh tak silangin, enggak boleh semuanya ini. Paham? Bisa dipahami ya? Baru kita kasih kesimpulan ini kaidahnya. La yajuz dukhulu lamil bu'di fil musanna. Tidak boleh masuk lamul bu'd pada musanna. Jelas tadi, mudzakkar muannas enggak boleh ada lamul bu'd. Dzanilika enggak boleh, tanilika enggak boleh. Kemudian fil jam' fil lughati al-hijaziyin, lughah man maddah. Lughatul mad itu lughah hijaziyin. Nah, maka enggak boleh ulailika. Ulailika enggak boleh. Kalau lughah tamimiyin boleh. Ulalika. Ulalika. Paham ya? Itu syarahnya panjang lebar, bisa baca sendiri nanti ya. Nah, ini matan atau syarah ini? Matan, sehingga walaupun seringkas-ringkasnya matan. Ingin panjang lebar baca syarahnya. Kemudian berikutnya wa fi ismil isyarah al-madkhul alaih ha tanbih. Dan isim isyarah yang dimasuki padanya hak tanbih. Seperti ini. Jadi isim isyarah ada hak tanbih atau tidak? Ada. Ini boleh enggak? Hadza lika boleh enggak? Enggak boleh. Kalau untuk udah paham itu udah selesai itu pembahasan kita. Jadi kita bahas malam ini hanya kita ambil satu isim isyarah. Besok baru pertemuan akan datang isim mausul panjang lebarnya. Karena beliau sebutkan agak panjang ya. Nah, jadi kesimpulannya yang sudah kita bahas adalah dhamir, kemudian apa? Al-alam, kemudian isim isyarah. Ada iskal boleh tanyakan. Kalau paham alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Walhamdulillahirabbil alamin.